Jadi, lu pernah mikir nggak sih? Bisa nggak ya uang itu beli kebahagiaan? Mungkin lu pernah dapat hadiah mahal, beli barang impian, atau liburan ke tempat eksotis. Tapi kenapa? Setelah itu, lu masih merasa kosong. Gue bakal ungkap realitasnya. Apakah beneran uang bisa kasih lu kebahagiaan atau cuma ilusi aja? Penasaran? Mari kita bahas. Uang itu memang penting. Mungkin lebih dari yang kita bayangkan. Coba deh pikirin, gimana rasanya kalau lu nggak punya uang sama sekali? Pasti lu bakal kesulitan untuk makan, bayar tempat tinggal, atau bahkan ngurus kesehatan lo kan? Semua itu makanan, rumah, kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia yang langsung berhubungan dengan keberadaan uang. Kalau kita ngomongin tentang kebutuhan dasar, kita harus paham dulu nih. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar itu adalah segala hal yang wajib dipenuhi supaya seseorang bisa hidup dengan layak. Artinya, uang di sini jadi alat yang penting buat memenuhi itu semua. Nggak punya uang, nggak bisa makan yang cukup, nggak bisa bayar rumah, dan kalau sakit bisa susah cari pengobatan. Jadi, bisa dibilang uang itu nggak cuma alat tukar, tapi juga pengaman buat hidup kita. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Daniel Kahneman dan Angus Deaton pada tahun 2010, menemukan sebuah fakta yang cukup menarik. Mereka meneliti hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan, dan hasilnya menunjukkan kalau pendapatan seseorang itu memang berpengaruh besar terhadap kebahagiaan, terutama pada level kebutuhan dasar. Pendapatan yang cukup untuk menutupi kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas hidup seseorang dan mengurangi stres atau kecemasan terkait masalah finansial. Misalnya, bayangin lo lagi nggak punya uang sama sekali. Setiap hari lo mikirin gimana caranya dapetin uang buat beli makanan atau bayar biaya rumah. Stres kan? Nah, uang di sini langsung berperan untuk mengurangi beban mental seperti itu. Ketika kebutuhan dasar bisa dipenuhi, lo nggak perlu lagi khawatir soal makan atau tempat tinggal. Secara otomatis, itu bisa bikin lo lebih tenang dan lebih fokus ke hal-hal lain yang lebih positif dalam hidup. Namun, ada hal yang harus diperhatikan. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa ada batasan di mana uang nggak lagi berdampak signifikan pada kebahagiaan. Misalnya, menurut penelitian tersebut di Amerika Serikat, pendapatan sekitar $75.000 per tahun itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan rasa aman secara finansial. Setelah angka itu tercapai, penambahan pendapatan nggak terlalu mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Jadi, kalau lo punya cukup uang buat kebutuhan sehari-hari dan merasa aman secara finansial, menambah uang lebih banyak lagi nggak otomatis bikin lo jauh lebih bahagia. Kenapa bisa begitu? Sebab, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, ada faktor-faktor lain yang mulai berperan dalam kebahagiaan kita, seperti hubungan sosial, tujuan hidup, atau pengalaman hidup yang bermakna. Dalam banyak kasus, orang yang terus-terusan mengejar uang lebih banyak malah sering merasa kosong, meskipun secara finansial mereka udah sangat mapan. Mereka cenderung merasa bahwa hidupnya nggak ada makna lebih, karena mereka terus berfokus pada akumulasi materi. Jadi, meskipun uang penting banget buat memenuhi kebutuhan dasar, itu bukan berarti uang bisa membeli kebahagiaan dalam arti yang lebih dalam. Ketika lo udah bisa memenuhi kebutuhan pokok, kebahagiaan lo nggak sepenuhnya tergantung sama seberapa banyak uang yang lo punya. Hal-hal lain kayak hubungan, pengalaman, dan rasa puas dalam hidup jadi lebih berperan dalam menciptakan kebahagiaan jangka panjang. Intinya, uang adalah alat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tanpa uang, hidup akan sulit karena kita nggak bisa memenuhi kebutuhan penting yang bikin kita sehat dan aman. Tapi, uang nggak bisa membeli kebahagiaan sejati kalau itu cuma dipakai buat mengejar materi atau status. Setelah lo punya cukup uang untuk hidup nyaman, yang jadi kunci kebahagiaan adalah bagaimana lo menjalani hidup, hubungan dengan orang lain, dan pengalaman yang lo alami. Jadi, uang mungkin bisa kasih lo kebahagiaan sementara, tapi kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang lebih dalam dari sekadar saldo rekening. Salah satu hal yang sering kita lupakan soal uang adalah bagaimana kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Lo pasti pernah ngerasakan, ada aja orang yang punya hidup lebih enak, lebih kaya, lebih sukses. Begitu lihat mereka, lo ngerasa nggak puas, meskipun di sisi lain, hidup lo udah cukup baik. Nah, ini nih yang kita sebut dengan perbandingan sosial. Perbandingan sosial itu adalah kecenderungan kita untuk menilai diri kita sendiri dengan cara membandingkan kondisi atau pencapaian kita dengan orang lain. Dan masalahnya adalah, kita sering banget ngebandingin diri kita sama orang yang kita anggap lebih tinggi, lebih sukses, atau lebih kaya. Padahal, perbandingan ini bisa bikin kita ngerasa kurang, nggak bahagia, atau bahkan nggak bersyukur. Misalnya, lo baru aja beli mobil baru, tapi setelah itu lo ngeliat temen lo beli mobil yang jauh lebih mahal dan lebih keren. Meskipun mobil lo udah bagus, lo bisa aja ngerasa nggak puas kan?
Itu karena lu terus ngebandingin diri lu dengan orang lain. Akhirnya, meskipun lu punya barang yang sama sekali nggak jelek, lu tetap merasa kurang. Dan inilah yang terjadi dalam perbandingan sosial. Kita nggak pernah merasa cukup. Fenomena ini sebenarnya udah diteliti oleh banyak ahli, salah satunya Richard Easterlin, yang mengungkapkan paradoks Easterlin. Dalam penelitian yang dia lakukan, dia menemukan bahwa meskipun pendapatan rata-rata orang-orang meningkat seiring waktu, kebahagiaan mereka justru nggak ikut meningkat. Kenapa? Karena, seperti yang udah gue sebut tadi, mereka terus ngebandingin diri dengan orang lain. Misalnya, seseorang yang penghasilannya sudah cukup untuk hidup nyaman, tapi karena lihat teman yang punya rumah lebih besar atau liburan ke luar negeri, dia merasa nggak bahagia dengan apa yang dimilikinya. Makin banyak orang yang kita lihat sukses, makin tinggi juga standar yang kita buat untuk diri kita sendiri. Ini jadi masalah besar, karena kita jadi terus-menerus merasa nggak cukup, padahal secara objektif hidup kita udah cukup baik. Jadi, meskipun uang itu penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan rasa aman, uang nggak selalu menjamin kebahagiaan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat dan merespons perbandingan sosial itu. Kalau kita terus-terusan membandingkan diri dengan orang lain, kita bakal terus ngerasa nggak cukup, nggak puas, dan akhirnya kebahagiaan kita jadi terhambat. Yang lebih buruk lagi, kebiasaan membandingkan diri ini bisa ngebuat kita terjebak dalam siklus konsumsi yang nggak berujung. Kita terus beli barang-barang baru atau kejar status sosial yang lebih tinggi hanya untuk ngasih kesan ke orang lain, bukan karena kita butuh atau karena itu bisa bikin kita bahagia. Dan meskipun kita udah punya semua itu, kita tetap ngerasa ada yang kurang. Itu sebabnya banyak orang yang punya banyak uang atau harta, tapi tetap merasa kosong atau nggak bahagia. Mereka terus ngejar hal-hal yang lebih tinggi, karena mereka ngerasa perbandingan sosial itu mengharuskan mereka untuk terus meningkat. Lalu, gimana caranya supaya kita bisa keluar dari siklus ini? Pertama, kita harus belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Ini emang nggak gampang, apalagi kalau kita sering terpapar dengan gaya hidup orang lain yang kelihatannya lebih baik. Tapi, semakin kita fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita, dan bersyukur atas apa yang udah kita capai, semakin kita bisa meredakan perasaan gak puas itu. Selain itu penting juga untuk menyadari bahwa setiap orang punya jalan hidup dan prosesnya masing-masing. Apa yang berhasil atau menyenangkan bagi orang lain belum tentu cocok untuk kita. Jadi, daripada ngebandingin diri dengan orang lain, lebih baik fokus pada tujuan hidup kita sendiri dan apa yang bisa bikin kita merasa puas, bukan apa yang bikin orang lain terlihat bahagia. Kunci utama di sini adalah mengubah mindset kita tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu nggak datang dari seberapa banyak yang kita punya dibandingkan orang lain, tapi lebih ke seberapa kita bisa menikmati hidup kita dengan apa yang ada dan bagaimana kita menjalani perjalanan hidup itu. Banyak orang yang berpikir kalau kebahagiaan itu berkaitan erat dengan materi, dengan uang, atau dengan seberapa banyak barang yang kita punya. Tapi, kenyataannya, kebahagiaan yang bertahan lama justru lebih sering datang dari pengalaman hidup dan hubungan sosial yang kita bangun. Sebuah studi yang dilakukan oleh Thomas Gilovich, seorang psikolog dari Cornell University, mengungkapkan bahwa pengalaman memberikan kebahagiaan yang lebih tahan lama daripada barang-barang materi. Gilovich dan timnya menyimpulkan bahwa orang cenderung lebih bahagia ketika menghabiskan uang untuk pengalaman, seperti liburan, makan bersama teman, atau mencoba kegiatan baru, dibandingkan ketika mereka membeli barang-barang material. Kenapa bisa begitu? Karena pengalaman itu memberikan kita kenangan dan cerita yang berharga, sedangkan barang cenderung hanya memberikan kepuasan sesaat. Pernah nggak lu ngerasa senang banget ketika pergi liburan ke tempat yang baru? Lu mungkin senang karena bisa eksplor tempat baru, kenalan dengan orang baru, atau bahkan mencoba hal-hal yang nggak pernah lu pikirin sebelumnya. Nah, perasaan itu nggak cuma terjadi saat lu lagi liburan, tapi bahkan bisa bertahan lama setelahnya, karena lu punya kenangan yang menghangatkan hati. Dan yang lebih penting, pengalaman itu bisa memberikan lu perspektif baru dalam hidup, yang akan terus membawa kebahagiaan lebih dari sekedar kepemilikan materi. Contoh yang lain adalah saat lu menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang lu sayang. Banyak dari kita yang merasa bahwa waktu bersama keluarga atau teman dekat adalah saat-saat yang paling berharga dalam hidup. Mungkin lo nggak punya mobil mewah atau rumah besar, tapi jika lo punya hubungan yang erat dengan orang-orang di sekitar lo bakal merasa lebih kaya. Menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, baik itu keluarga, sahabat, atau pasangan, adalah salah satu cara terbaik untuk merasa bahagia. Karena hubungan yang kuat memberi kita rasa aman dan dukungan emosional yang nggak bisa dibeli dengan uang. Hubungan sosial yang baik juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mental kita. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan sosial yang kuat cenderung lebih bahagia dan lebih sehat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard Study of Adult Development yang sudah berjalan lebih dari 75 tahun mengungkapkan bahwa kualitas hubungan interpersonal adalah faktor utama dalam menentukan kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang seseorang. Yang menarik, mereka menemukan bahwa faktor kekayaan atau status sosial itu
jauh lebih kecil pengaruhnya dibandingkan dengan kualitas hubungan yang dimiliki seseorang. Jadi, bisa dibilang hubungan sosial yang baik bukan cuma bikin lo bahagia, tapi juga bisa meningkatkan kualitas hidup lo secara keseluruhan. Selain itu, pengalaman-pengalaman yang kita bagi bersama orang lain juga memberi dampak yang besar pada kebahagiaan. Ketika lo berbagi pengalaman dengan teman atau keluarga, perasaan bahagia itu jadi lebih kuat. Misalnya, ketika lo dan teman-teman lo berangkat ke tempat yang lo impikan, bahkan proses perjalanan atau obrolan santai di jalan bisa jadi kenangan yang nggak terlupakan. Ini berbeda banget sama beli barang baru, di mana kebahagiaan itu lebih terfokus pada barang itu sendiri dan biasanya cuma bertahan sebentar. Bahkan ada konsep dalam psikologi yang namanya positive effect. Ini adalah perasaan positif yang berasal dari pengalaman sosial dan kegiatan yang memberikan rasa kepuasan batin. Dalam banyak kasus, orang yang aktif dalam hubungan sosial dan berfokus pada pengalaman positif lebih jarang merasa stres, cemas, atau depresi. Karena mereka merasa terhubung dengan orang lain dan memiliki dukungan emosional yang baik. Jadi kalau lo ngerasa stres atau tertekan, coba deh luangkan waktu buat ngobrol atau ketemu teman. Hal sederhana kayak gitu bisa jadi penyembuh yang efektif. Tapi, bukan berarti uang nggak punya peran sama sekali. Uang tetap penting buat memberikan kita kebebasan dan peluang. Tapi, ketika lo udah punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar, fokus lo harusnya beralih ke hal-hal yang lebih berarti, seperti membangun hubungan yang mendalam dan mencari pengalaman yang bermakna. Uang bisa beli benda, tapi benda nggak bisa beli pengalaman atau hubungan yang bisa benar-benar memperkaya hidup lo. Jadi, semakin kita fokus untuk membangun hubungan yang sehat dan menikmati pengalaman hidup yang bermakna, semakin kita bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Uang dan materi memang penting buat memenuhi kebutuhan hidup, tapi untuk kebahagiaan yang lebih dalam dan berkelanjutan, pengalaman dan hubungan sosial itu yang lebih berperan. Jadi kesimpulannya, uang itu penting, tapi nggak cukup buat bikin kita bahagia kalau kita cuma fokus sama materi. Kebahagiaan yang sesungguhnya datang dari pengalaman, hubungan yang kita bangun, dan bagaimana kita merasa puas dengan hidup kita, bukan sekadar soal jumlah saldo rekening. Kalau lo setuju atau punya pandangan berbeda, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar gue makin semangat buat bikin konten yang lebih keren lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.